Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran digital yang beranggotakan 11 orang, yang terdiri dari Amir Agusti Suci, Andini Hardianti, Mas Agus Ahmad Rafli, Trisna Mulia, Marista Berliana, Fitri Hidayana, Lydia, Nyayu Audia Syahira, Fitri Suryani, saya sendiri Nugraha Firdaus, dan yang terakhir Anggi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu dengan tema animasi digital. Slide selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Pada pokok bahasan kami akan membahas mengenai konsep animasi digital, manfaat dan kelebihan penggunaan animasi dalam pembuatan media pembelajaran, macam-macam animasi dan jenis-jenis animasi, animasi 2 dimensi, dan animasi 3 dimensi. Selanjutnya prinsip kerja animasi, dan yang terakhir merancang dan memproduksi animasi. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh teman saya, Rafli. Kepada Rafli kami persilahkan. Halo, nama saya Mas Agus sama Rafli Safari dengan NIM 06031282502508. Saya akan menjelaskan mengenai konsep animasi digital untuk pengertian media animasi. Media animasi merupakan pergerakan sebuah tampilan sebuah objek atau gambar sehingga gambar tersebut dapat berubah posisi pada tenggang waktu atau timeline tertentu sehingga mampu menciptakan ilusi gambar gerak. Animasi digital yang baik adalah animasi yang dapat mendukung dan membantu murid untuk membentuk gambaran secara lebih nyata tentang proses yang terjadi dan membutuhkan usaha belajar. Menurut Dina Utami tahun 2011, agar dapat belajar secara efektif dengan animasi, murid harus memiliki cukup waktu dan sumber daya mental untuk menerima dan mengkomprehensikan hubungan fungsional antar komponen-komponen sistem. Keputusan yang dibuat guru untuk menggunakan bantuan berupa gambar, tetap atau animasi di dalam proses pembelajaran didasarkan pada pertimbangan pedagogis, yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan guru dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Karena hasil karena selain dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran, animasi juga memberikan pengalaman yang berarti bagi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membangkitkan minat siswa dalam proses belajar mengajar. Sekian dari penjelasan saya, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya Andini Hardianti dengan NIM 06031282025020 kelas Indralaya akan memaparkan mengenai manfaat dan kelebihan penggunaan animasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran digital animasi dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi mata pelajaran sehingga mudah menarik minat dan siswa akan lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Adapun manfaat dari penggunaan animasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran digital animasi dapat membangkitkan motivasi, daya, dan semangat belajar bagi para siswa. Yang kedua, manfaat dari media animasi ini yaitu dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi mata pelajaran sehingga mudah menarik minat dan siswa akan lebih cepat memahami materi tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran digital animasi mengandung unsur gambar yang dinamis, warna, musik, dan teks, sehingga membuat siswa menjadi tertarik, termotivasi, dan semangat dalam belajar. Adapun kelebihan dari penggunaan animasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mampu memberikan kemudahan kepada guru dalam memaparkan materi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan lebih dari satu media yang digabungkan, yaitu audio dan visual. Yang ketiga, dapat menarik perhatian dan fokus siswa, sehingga dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih termotivasi dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang keempat, memiliki sifat interaktif, di mana mempunyai kemampuan untuk memudahkan respon dari siswa. Yang kelima, dengan animasi, siswa dalam belajar materi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Siswa juga akan mudah mengerti dan memahami suatu proses yang sulit dalam pelajaran, yaitu dengan diterjemahkan dalam teks dan gambar. Yang keenam, melalui video, siswa mampu mempelajari keadaan yang real dari suatu proses, fenomena maupun kejadian.
sehingga siswa dapat melakukan replay atau pengulangan pada bagian tertentu untuk melihat gambar yang lebih jelas. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Lydia Salimu Taslima, NIM 06031282025050. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Macam-macam animasi. Karakter animasi sendiri sekarang telah berkembang, yang dulu mempunyai prinsip sederhana sekarang menjadi beberapa macam animasi, yaitu A. Animasi tradisional. Animasi tradisional adalah teknik pembuatan animasi yang umumnya yang digunakan sampai sekarang. Dinamakan tradisional karena menggunakan teknik pada saat animasi dikembangkan. Teknik tradisi animasi juga sering disebut cel animation karena teknik pengerjaan dilakukan pada transfer pada pembuatan animasi tradisional, seperti tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel. Animasi komputer. Perkembangan teknologi dan komputer membuat teknik pembuatan animasi 3D semakin berkembang dan maju pesat. Animasi 3 dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi. Dengan animasi 3 dimensi, karakter yang diperlukan semakin hidup dan nyata, mendekat wujud manusia aslinya. Animasi 2 dimensi di daerah sekarang juga dapat dibuat dengan komputer, karena sampai era sekarang masih mempunyai daya tarik tersendiri. C. Stop motion animation. Animasi ini juga dikenal sebagai claymation karena animasi ini menggunakan cloud tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Blackton pada tahun 1906. Teknik ini sering kali digunakan dalam menghasilkan visual effects bagi film-film era tahun 50-an dan 60-an. Film animasi Skull pertama dirilis bulan Februari 1908 berjudul The Culpers Wells Rambats Nightmares. Untuk beberapa waktu yang lalu juga beredar film The Call yang berjudul Skin Run. Jenis ini juga yang paling jarang kita dengar dan temukan di antara jenis lainnya. Meski namanya Call atau tanah liat, yang dipakai bukanlah tanah liat biasa. Animasi ini memakai flashes bahan lentur seperti permen karet yang ditemukan pada tahun 1997. Tokoh-tokoh dalam sinema Call dibuat dengan memakai rangka khusus untuk kerangkaan tumbuhnya. Lalu kerangka tersebut ditutup dengan velvet sesuai bentuk tokoh yang ingin dibuat. Bagian-bagian tubuh kerangka ini seperti kepala, tangan, kaki bisa dilepas dan dipasang lagi. Setelah tokoh-tokohnya siap, lalu dipoto gerak pergerakan. Foto-foto tersebut lalu digabungkan menjadi gambaran yang bisa bergerak seperti yang kita tonton di film. Animasi ini juga sukar untuk dihasilkan dan memerlukan kos yang tinggi. Jenis-jenis animasi, animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Animasi 2 dimensi bisa disingkat 2 dimensi atau bidang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi matematika. Animasi ini juga menghidupkan gambar dan gerakan. Jenis animasi ini dianggap sebagai animasi tradisional yang memiliki ciri karakter yang polos, tidak memiliki volume dan hanya bisa bergerak ke bawah, kanan, dan kiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, proses teknik pembuatan animasi 2 dimensi terus berkembang. Di daerah digital seperti saat ini, banyak software yang diciptakan untuk membantu animator dalam produksi sebuah animasi 2 dimensi. Hasil teknik animasi 2 dimensi banyak melibatkan digitalisasi dan melahirkan animasi 2 dimensi yang lebih modern. Jika dilihat berbagai karakter dan bentuk animasi 2 dimensi berbagai dalam beberapa jenis diantaranya. A. Grafik gerakan. Grafik gerakan adalah animasi dengan komponen utamanya berupa teks dan gambaran yang bergerak.
banyak dibuat pada aplikasi grafis berbagai komposisi visual efek dan animasi dan bukan aplikasi edit gambar. Penggunaan grafik gerak ini pada film animasi pertama kita bisa dilihat pada film His Heart's Face Core yang di dalamnya sudah melibati suara dan gerak dan desain tertentu. B. Animasi karakter. Animasi karakter dibuat secara khusus untuk menghidupi karakter yang ada di dalam animasi 2 dimensi. Karakter ini bisa berbentuk apa saja, mulai dari burung, hewan, objek, manusia, robot, dan lain sebagainya. Semua karakter di dalam animasi ini akan dihidupkan atau dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah hidup, bergerak, dan melakukan aktivitas seperti hasilnya. C. Animasi wajah. Animasi wajah jenis animasi yang terbatas pada wajah untuk objek animasi tertentu seperti manusia, robot, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Objek yang bergerak di dalam animasi hanyalah wajah yang merupakan bagian paling penting dari karakter disebut, meski penggunaannya tidak selalu pada subjek orang. D. Morphing animasi. Morphing animation atau yang lebih dikenal sebagai animasi transisi adalah jenis animasi yang bentuknya bisa berubah dari satu objek ke objek lainnya. Dengan demikian ada proses transformasi di dalamnya. Mayoritas digunakan dalam film, kartun, iklan, video, game, dan lain sebagainya. Penanaman kata morphing sendiri berasal dari kata morph, yang berarti mengubah suatu gambar ke gambar lain dengan transisi yang mulus. E. Animasi arsitektur. Animasi arsitektur dibuat dengan komputer bersama dengan lengkap dan terkadang melibatkan orang dan kendaraan. Dalam animasi ini, modal utamanya adalah gedung atau rumah yang tampilannya eksterior atau bagian luar dan interior bagian dalam. Saya Amira Gusti Suci Arara dengan NIM 06031282025016 akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan animasi 2 dimensi. Yang pertama, kelebihan animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi ini terkesan lebih simpel dibandingkan animasi 3 dimensi, karena dalam pemanfaatannya tidak memerlukan teknologi terbaru ataupun software yang rumit. Yang diperlukan hanyalah keterampilan menggambar secara benar dan konsisten. Kelebihan yang kedua yaitu animasi ini sudah ada sejak tahun 1800-an, sehingga perkembangannya sangat pesat dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari animasi 2 dimensi secara manual hingga animasi 2 dimensi secara digital. Yang ketiga yaitu dalam membuat pola, animasi 2 dimensi jika terjadi kesalahan dapat dihapus atau digambar kembali dengan memanfaatkan fitur eraser ataupun undo. Selanjutnya, kekurangan dari animasi 2 dimensi. Yang pertama, animasi 2 dimensi ini memerlukan banyak gambar untuk memberikan efek gerakan. Karena animasi 2 dimensi ini tidak memberikan kesan gambar yang mendalam, hanya memberikan efek visual saja. Yang kedua itu animasi ini terkesan jadul. Dalam pemanfaatannya memberikan efek visual yang tidak begitu nyata seperti animasi 3 dimensi yang lebih berkembang. Yang ketiga yaitu kekurangan animasi 2 dimensi ini minatnya mulai berkurang karena adanya peralihan ke animasi 3 dimensi yang memberikan efek nyata dan lebih menarik bagi para peminatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM 06031382025077. Di sini saya akan melanjutkan tentang animasi 3D. Menurut Purbasari tahun 2013, 3 dimensi atau biasa disingkat dengan 3D atau yang sering juga disebut dengan ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 2D. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata.
mendekati wujud manusia aslinya. Objek 3D tersusun atas sekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X, Y, dan Z, yang membentuk sebuah bidang yang selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Animasi 3D memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Berikut 3 jenis animasi 3D, yaitu yang pertama ada animasi boneka. Pada jenis animasi ini, objek yang digunakan adalah boneka dan figur. Objeknya terbuat dari bahan-bahan yang memiliki sifat lentur, sehingga mudah untuk digerakkan saat pemotretan bingkai per bingkai. Misalnya bahan kayu yang mudah untuk diukir, kertas, lilin, kain, tanah, dan sebagainya, agar bisa menciptakan karakter yang tidak kaku dan terlalu sederhana. Yang kedua ada animasi model. Objek dari animasi 3D yang ini bukan berupa boneka dan sejenisnya, melainkan bentuk-bentuk abstrak seperti bola, kubus, balok, prisma, dan silinder. Yang selanjutnya, yang ketiga ada animasi piksilasi, yaitu jenis animasi yang menggunakan objek manusia. Piksilasi merupakan suatu teknik pemotretan di mana manusia berbuat atau melakukan sesuatu adegan seperti boneka, seperti yang dilakukan dalam film animasi pada umumnya. Saya Trisna Mulyada Mayanti dengan NIM 06031282025029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari animasi 3 dimensi. Yang pertama adalah kelebihan animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi dapat menyajikan tampilan film yang lebih nyata dan menakjubkan, di mana animasi 3 dimensi melibatkan objek bergerak yang muncul dalam ruang 3 dimensi. Tidak seperti gambar 2 dimensi, seniman atau pembuat animasi 3 dimensi ini dapat memindahkan dan memutar gambar 3 dimensi seperti objek nyata. Animasi 3 dimensi jauh lebih realistis dengan ide yang beragam yang dapat diwujudkan dengan mudah. Dengan bantuan animasi 3 dimensi, kita bisa menciptakan animasi yang terlihat nyata yang sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, proses pembuatan karakter pada animasi 3 dimensi ini memang membutuhkan waktu yang lama. Namun ketika sudah jadi, bisa digunakan berkali-kali sehingga kedepannya lebih hemat waktu dan biaya produksi. Dengan digunakannya animasi ini sebagai media pembelajaran yang ditampilkan lewat teknologi komputer, diharapkan menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat mendukung perkembangan animasi 3 dimensi untuk lebih maju. Dan yang terakhir, animasi 3 dimensi memiliki lebih banyak peminat dibandingkan animasi 2 dimensi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan animasi 3 dimensi. Yang pertama, animasi 3 dimensi sangat terbatas, tergantung pada apa yang bisa dilakukan oleh fitur-fitur di dalam aplikasi. Berbeda dengan animasi 2 dimensi yang dibuat dengan imajinasi tak terbatas dari sang pembuat gambar. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Jadi animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman. Itulah mengapa proses pembuatannya lebih sulit dan memerlukan bantuan oleh fitur-fitur di dalam aplikasi. Yang kedua, teknologi 3 dimensi tergolong masih baru, di mana kadang muncul kesalahan dan virus yang dapat menghambat pembuatan animasi 3 dimensi ini. Dan untuk menemukan serta memperbaiki kesalahan tersebut, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja animasi. Jadi menurut Janus Pamungkas, ada 12 prinsip dasar animasi yang berlaku, baik itu untuk animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi yang mengikuti gerakan yang ada di alam. Pertama kali, prinsip dasar animasi ini dikenal dengan 10 prinsip animasi yang dibuat oleh Frank Thomas dan Ollie Johnson dalam bukunya Illusion of Life pada tahun 1981. Kemudian John Lasseter, sutradara film animus 3D Toy Story, menambahkannya menjadi 12 pada makalahnya di SIGGRAPH 1987 dengan judul
Principle of traditional animation applied to 3D computer animation. Adapun ke-12 prinsip ini akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyaya Audio Syaira dengan NIM 06031382502563. Pada materi video animasi digital ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja animasi. Nah, pada prinsip kerja animasi itu sendiri ada 12 prinsip dasar dari Janus Pamungkas yang berlaku pada animasi 2D maupun 3D dalam mengikuti gerakan yang ada di dalam. Nah, apa saja prinsip itu? Pertama, solid drawing, di mana pada prinsip ini menggambarkan sebagai dasar utama animasi yang memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi. Kedua, timing and spacing, di mana Greg Netwick, seorang animator Disney, pernah berkata animasi adalah tentang timing and spacing, di mana timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Nah, ketiga ada squash and stretch, di mana pada squash and stretch ini adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Keempat ada anticipation, di mana pada prinsip ini boleh dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Nah, kelima ada slow in and slow out, di mana pada prinsip ini sama seperti spacing yang membicarakan mengenai akselerasi dan deselerasi. Dan keenam ada arcs, di mana dalam prinsip ini sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arcs. Ketujuh ada secondary action, di mana pada secondary action ini merupakan gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Dan kedelapan ada follow through and overlapping action. Nah, pada prinsip ini menjelaskan mengenai bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Maksudnya saling mendahului atau overlapping. Dan 9 ada straight ahead action and pose to pose. Nah, dari sisi research dan pengerjaan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Pertama, straight and ahead action ini membuat animasi dengan cara seseorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Nah, kedua itu pose to pose. Nah, ini berarti pembuatan animasi oleh seseorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe and keyframe tertentu saja. Ke-10 itu ada prinsip staging, di mana pada prinsip ini sama halnya dikenal dalam film atau teater. Staging animasi yang meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Ke-11 ada appeal yang berkaitan dengan 11 look atau gaya visual dalam animasi. Ke-8 ada exaggeration, di mana pada prinsip ini ada suatu upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya Marisa Berdiana dengan NIM 06-031-282-025-032. Selanjutnya akan menjelaskan terkait merancang dan memproduksi animasi. Seperti yang bisa teman-teman baca dalam slide, jika efektivitas animasi dalam proses pembelajaran tidak hanya berhubungan dengan bagaimana animasi itu diterima dan dikonsepkan, namun juga bagaimana animasi tersebut dirancang. Nah, mendesain animasi yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran membutuhkan lebih dari sekedar kreativitas dan juga keterampilan. Hal ini seiras dengan pendapat Tina Utami pada tahun 2013, di mana beliau mengatakan bahwa membuat animasi dengan tujuan pembelajaran akan berbeda dengan animasi untuk hiburan. Hal ini dikarenakan animasi pembelajaran membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya informasi yang disajikan lewat ilustrasi dinamis.
diproses oleh kognitif otak manusia sehingga nantinya dalam pembelajaran akan mempermudah guru dalam penyampaian materi, atau dengan kata lain siswa akan lebih memahami ataupun siswa dapat mengerti pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya untuk merancang media pembelajaran ini haruslah memiliki 4 landasan agar animasi yang disajikan dapat diterima dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun 4 landasan itu yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, landasan ini menyatakan jika media pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar siswa akan merasa dihargai harkat kemanusiaannya untuk diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan, baik cara ataupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis menyatakan bahwa siswa akan mudah memahami pembelajaran jika proses pembelajaran tersebut bersifat konkret atau nyata dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat abstrak. Hal ini dapat kita pahami jika pembelajaran yang dilakukan perlu dilakukan secara sejelas-jelasnya, agar tidak ambigu ataupun salah dalam memahami pembelajaran. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran dan ketepatan media serta metode pembelajaran akan sangat terpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian, persepsi siswa juga akan sangat penting. Memahami makna persepsi serta faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya juga diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu landasan teknologi, di mana landasan ini mengatakan bahwa perkembangan teknologi yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan untuk menuntaskan masalah yang ada. Karena secara tidak langsung, maksudnya teknologi dalam pendidikan berarti sedang mengupayakan solusi atas sebuah permasalahan. Nah, dalam teknologi ini pembelajaran dilakukan pemecahan permasalahan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga sistem pembelajaran menjadi lengkap. Dan yang terakhir yaitu landasan empiris, di mana landasan ini menyatakan bahwa pembuatan media pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan juga kecakapan guru. Ini artinya pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan antara kesesuaian karakteristik pembelajar, karakteristik media pembelajaran, dan juga karakteristik media itu sendiri. Jadi, apabila pembelajaran dirancang sesuai dengan keadaan kelas, baik itu siswa, guru, dan juga materi, maka penggunaan media tersebut dianggap berhasil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah membuat animasi menggunakan Powtoon, sekarang saya, Fitria Hirdana dengan NIM 0603128202537 akan menjelaskan tentang aplikasi apa yang dapat kita gunakan dalam pembuatan animasi. Nah, tentunya kan jika kita ingin menghasilkan sebuah video animasi itu membutuhkan sebuah perangkat atau aplikasi gitu. Nah, di dalamnya juga itu tentunya pendidik itu membutuhkan keterampilan khusus atau kita itu membutuhkan perangkat khusus seperti laptop atau handphone atau jaringan internet dan seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjabarkan tentang aplikasi apa aja yang bisa teman-teman gunakan dalam membuat video animasi. Yang pertama, ini yang paling sering kita dengar, yaitu Powtoon atau Animaker gitu. Itu yang paling sering kita gunakan dalam membuat media animasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Powtoon terlebih dahulu. Jadi di sini dia bilang kalau Powtoon adalah sebuah animasi yang tidak perlu diunduh terlebih dahulu di perangkat kalian. Jadi kita itu bisa mengakses Powtoon melalui website gitu. Nah, hal ini tentunya akan mempermudah kita dalam membuat media animasi, karena tidak perlu kita tidak perlu mendownload aplikasinya dulu ke dalam laptop. Nah, itu langsung bisa kalian search aja dengan nama Powtoon, itu bisa kita langsung membuat media animasinya. Nah, video yang dihasilkannya juga berkualitas HD. Yang kedua ada Random Forest.
Jadi sama seperti Powtoon, namun kelebihannya di Random Forest ini dapat membuat animasi logo, terus desain website, desain grafis, dan mengedit market. Yang ketiga yaitu ada Go Animate. Nah, untuk aplikasi Go Animate ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, kelebihannya di Go Animate ini bisa digunakan untuk membuat animasi yang berdasarkan cerita dengan karakter dalam sebuah lingkungan. Misalnya, yaitu dalam sebuah lingkungan kerja gitu. Nah, yang keempat ada Animation Dash. Jadi, Animation Dash ini dapat menganimasikan, membuat storyboard, dan dapat merealisasikan ide teman-teman. Nah, yang menjadi keunggulannya yaitu tampilannya ini sangat mudah untuk dipahami, sehingga pemula itu bisa membuat video animasi lewat Animation Dash tanpa kendala gitu. Nah, selanjutnya fitur yang tersedia juga dapat memudahkan para animator seperti menyesuaikan ukuran, warna, dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada video gitu. Teman-teman cukup membuat video animasi dengan bantuan aplikasi ini karena hanya membutuhkan drag dan drop. Untuk membuat animasi terlihat semenarik mungkin, nah teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan logo, teks atau perubahan warna, lalu ada latar belakang musik, lalu ada efek transisi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Viva Clip. Nah, adapun dalam Viva Clip ini ada banyak fitur seperti fitur yang memilih FPS-nya, terus ada fitur drawing-nya, dan masih banyak fitur lainnya yang sangat membantu dalam proses pembuatan animasi. Yang selanjutnya ada Animaker. Nah, ini yang sering juga kita gunakan ya. Jadi Animaker ini gratis, jadi tidak perlu berbayar gitu. Terus video animasi yang dibuat juga bisa menghasilkan 2D dan 2,5D. Nah, terus di Animaker ada fitur infografik, ada handicraft, whiteboard, bahkan animasi typography. Umumnya Animaker ini memang digunakan untuk sarana infografis atau membantu proses pembelajaran atau presentasi. Itulah beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan dan teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan kemampuan dan bisa menggunakannya sesuai dengan tingkat kemudahan. Tentu saja upaya ini kita lakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik juga agar proses belajar kita tidak monoton dan bisa menarik untuk peserta didik agar menimbulkan interaksi yang baik antara pendidik dan siswa. Baik, itu saja dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, saya Fitri Suryani dengan NIM 06031382025066 akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Setelah mengetahui landasan dalam pembuatan media animasi, penulis mencontohkan implementasinya ke dalam proses belajar, yang dimana contohnya itu di sebuah SMA kelas 10 terdapat fasilitas yang mendukung untuk menanyakan media animasi berupa LCD, proyektor, layar proyektor, jaringan internet, dan lain-lain. Lalu, materi yang akan diajarkan mengenai terjadinya kegiatan ekonomi 4 sektor yang didominasi oleh teori dan karakteristik siswa yang senang belajar dengan menggunakan media audiovisual serta guru yang melakukan teknologi. Setelah dirasakan semua komponen yang dimiliki sesuai dengan media yang akan ditampilkan, guru memilih untuk membuat kegiatan ekonomi 4 sektor melalui aplikasi Powtoon. Adapun yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembuatan animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Yang pertama, kita harus membuka web Powtoon terlebih dahulu. Yang kedua, pilih Powtoon, login jika sudah mendaftar, dan jika belum maka harus login atau sign in melalui email. Yang ketiga, pilih template yang akan dijadikan sebuah animasi karena ada banyak template yang sudah disediakan seperti bisnis marketing, pendidikan, kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu kita harus pilih background di bagian sebelah kanan atau memilih warna lebih banyak lagi dengan cara update ke versi Pro. Dan yang kelima itu pilih teks masukan tulisan yang diinginkan.
Yang keenam, masukkan dan pilih karakter yang sesuai dengan topik yang diinginkan. Yang ketujuh, fitur lainnya menyediakan gambar dan musik sebagai pendukung video animasi yang ada di Photon. Dan yang kedelapan, yaitu kita jika sudah terjadinya proses editing, selanjutnya pilih publish di bagian pojok kanan atas untuk mendownload atau dengan cara share ke YouTube dan didownload lewat YouTube. Jika Anda tidak memiliki atau tidak menggunakan fitur Pro, video pembelajaran animasi pun siap untuk digunakan. Kami dapat menyimpulkan bahwa coronavirus mendatangkan kolaborasi antara pendidikan dan teknologi. Pendidik maupun peserta didik harus berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan. Salah satunya yaitu pada media pembelajaran animasi. Media yang dapat digunakan di dalam satu ruangan maupun pembelajaran jarak jauh. Media animasi merupakan pergerakan tampilan sebuah objek atau gambar sehingga dapat berubah posisi pada tenggang waktu atau timeline tertentu, sehingga mampu menciptakan ilusi gambar gerak. Media pembelajaran digital animasi juga dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pada pelajaran, sehingga mudah menarik minat dan siswa akan lebih cepat mengerti. Terdapat bermacam-macam animasi yang dapat pendidik pilih sesuai dengan keadaan di kelas. Di dalam pembuatan animasi juga harus mempertimbangkan prinsip dan landasan dalam merancang dan memproduksi animasi, serta terdapat banyak aplikasi yang menyediakan layanan dalam pembuatan animasi, sehingga guru dapat menyesuaikan animasi yang ditampilkan dengan gaya pada masing-masing aplikasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kepada teman-teman, bila ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Kepada Tuhan, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.